إلا الله لا إله 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 إلا الله. Ya, Maulana Khalid bergurulah beliau. Makanya Naqsyabandi ini sebelum Maulana Khalid dipegang oleh seorang ulama besar Ghaus yang bernama Syekh Abdullah Dahlawi. Syekh Abdullah Dahlawi ini melihat di batinnya Maulana Khalid keistimewaan yang luar biasa. Maka oleh Maulana Khalid, Naqsyabandi yang diajarkan oleh secara turun-temurun dari Syekh Bahauddin Naqsyabandi, sebelumnya lagi oleh Ghaus yang besar yang bernama Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Di atas Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani ada Ghaus yang besar, yaitu Syekh Abi Yazid Al-Bistami. Di atasnya itu ada ke atas lagi, yaitu Rasulullah SAW, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sesampai talqin zikir disampaikan oleh Maulana Syekh Abdullah Dahlawi kepada Maulana Khalid, sampailah di tangan beliau tarikat Naqsyabandi. Maka beliau lihatlah dengan pancaran batin. Lama betul lah orang ini bisa sampai kepada Allah. Waktu berzikir berganti-ganti zikirnya. Kadang-kadang la ilaha illallah, kadang-kadang subhanallah, kadang-kadang masya Allah, kadang-kadang la haula wala quwata illa billah, kadang-kadang la ilaha illallah, kadang-kadang Allah Allah. Padahal yang diajarkan guru Allah Allah zikrul qalbi, la ilaha illallah zikrul lisan. Karena la ilaha illallah itu wujudnya Allah Allah, sempurnakan Allah Allah, maka akan lahirlah la ilaha illallah sebagai nafi isbat. Maka dari dulu zikir Allah Allah dalam hati itu ajaran dari Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, ajaran dari Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar, itu diturunkan sampai di tangan Maulana Syekh Abdullah Dahlawi. Sampai di Sayyidina Syekh Abdullah Dahlawi, apa kata beliau di dalam pandangan batin beliau, karena beliau seorang Ghaus, maka terjadilah reformasi tarikat. Makanya sebetulnya kita bukan tarikat Naqsyabandi namanya lagi, tapi namanya tarikat Khalidi. Nah, maka guru kita tidak menamakan beliau dan tidak menyebutkan seperti dulu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli An-Naqsyabandi tidak ada, tapi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Khalidi, Maulana Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi, Maulana Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, sampai guru kita Maulana Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Kenapa? Karena Naqsyabandi yang ada dikembangkan oleh Maulana Khalid ini dirangkumnya beberapa buah tarikat. Ini pertanyaannya dikit, pertanyaannya jawabnya panjang, ini susah saya. Kalau enggak akan jadi, enggak ngerti caranya. Percaya? Tarikat apa itu? Tarikat Suhruwardiyah, tarikat Jistiyah, Khalawatiyah, tarikat Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Maka kalau kita mengamalkan tarikat Naqsyabandi Khalidiyah, artinya kita sudah mengamalkan tarikat Qadiriyah juga. Sudah kita mengamalkan tarikat Jistiyah juga. Sudah mengamalkan tarikat Khalawatiyah juga, sudah mengamalkan tarikat Qadiriyah, Suhruwardiyah. Ya.
Makanya di dalam ijazah tarikat itu bagi yang sudah dapat munafis itu dijelaskan. Ya. Apa yang direformasi? Bahwa untuk orang sampai kepada Allah wajib melalui 3 karam. Apa itu karam? Karam bahasa Padang. Tidak tahu ibu-ibu. Tahu apa-apa. Kalau ada orang di laut, masuk dia ke dalam laut, tenggelam dia, karam namanya itu. Artinya dia wajib tenggelam. Sebelum awal tenggelam kepada Allah, orang tenggelam dulu kepada guru besar, Sayyidul Anam, Sayyidul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Awal tenggelam kepada Rasulullah, tenggelam dulu kepada mursyid. Maka di sanalah letaknya didudukkan oleh Maulana Khalid. Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah itu wajib kuat rabitahnya. Karena dengan memperkuat rabitah itulah kita bisa ditolong bantu. Kalau enggak susah. Makanya di dalam kaifiyat Naqsyabandiyah Khalidiyah sesuai dengan proporsi daerah masing-masing di seluruh dunia, ada satu yang menarik saya, yaitu yang dikembangkan oleh Maulana Syekh Abdul Qadim Balubus Payakumbuh. Beliau mengatakan begini, sebetulnya kita berabitah kepada Nabi Muhammad, namun karena kita tidak bertemu dengan ruhaniyah Nabi Muhammad, kita mengganti dengan ruhaniyah guru. Kita wujudkan di diri Nabi guru itu Nur Muhammad. Maka yang dipandang itu guru. Makanya orang tarikat Naqsyabandi kalau tidak hormat kepada guru, orang tarikat Naqsyabandi kalau tidak jalan rabitahnya, zikirnya melentur ke kiri kanan. Ya saya. Jadi rabitah kunci. Apa pedomannya? Pedomannya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Zulaikha bertemu dengan Yusuf, Zulaikha sudah cinta dengan Yusuf, Yusuf sudah cinta dengan Zulaikha. Hati Zulaikha sudah cenderung kepada Yusuf, Yusuf pun sudah cenderung kepada Zulaikha. Nyaris akan terjadi perbuatan nista. Tapi ketika itu Nabi Yusuf melihat dengan mata kepalanya, ayahnya tersenyum. Siapa ayah Nabi Yusuf? Nabi ya. Itu kekuatan radikal. Ketika kita akan berbuat jahat, hadir di hati kita Abu Yazid, karena kita pernah bertemu dengan Abu Yazid. Tapi karena kita tak bertemu dengan ruhani Rasulullah, itulah pengganti Rasulullah menurut kita dalam tarikat kita. Wajib kita yakini. Itu harga mati. Maka kalau berzikir, andaikan kuat rabitahnya, maka zikir tak akan terjadi seperti ini. Nah, itu. Makanya dalam tarikat Naqsyabandi tidak boleh memperbanyak guru. Kalau sudah dapat guru yang sebenar guru, jangan dicarilah guru-guruan. Ente sesat nanti. Saya udah mandi dengan banyak guru. Udahlah, janganlah tiru pula saya. Banyak guru saya. Waktu berzikir hadir guru ini, hadir guru dah. Lama saya memperbaiki itu, sampai dapat kepada satu kesimpulan bahwa dari sekian guru itulah yang mursyid sebenarnya. Tak akan saya ceritakan juga kepada bapak-bapak siapa mursyid saya yang sebenarnya, itu adalah urusan hati saya. Dan tak perlu pula ditanya-tanyakan. Kalau sudah kita katakan Abuya kita sebagai guru kita, maka rabitahnya wajib nampak. Maka dilihatlah dengan pandangan kasih sayang
zat dan sifatnya hadir di ruh kita, di mata hati kita. Jina aja tidak. Rasa yang ada pada guru akan ada rasa pada kita. Apa itu rasa? Rasa ihsan akan datang sendirinya. Ya tunggu ya. Gitu. Itu jawabnya. Jadi tidak ada lagi tuh. Asalkan kita membela hatinya lebih takut kan. Jangan hanya menghormat guru, nyebut-nyebut guru aja kepanjangan. Tapi di hatimu tak ada guru. Kacau itu. Kacau itu. Oh, saya ini mengguru kepada Abu Yasir Haji Amran Wali Al-Khalidi. Di mana-mana disebut-sebut. Tapi maksiat dilakukan juga. Kenapa? Rabitanya tak ada. Nah, itu namanya ma'rifat dusta. Apa namanya? Jadi mudah-mudahan kita dipersatukan oleh Allah dengan wali Allah. Kenapa begitu tuh? Gitu ya. Ini. Oleh diterangkan oleh salah seorang guru Naqsyabandi, Rasulullah memancarlah kopi loh. Rasulullah mancar cahaya. Nas'aluka Allahumma ya Allahu bisirri sirri zati ya usahu summa bi Jibril fa bil masduqi khairil wara turam fa bis siddiqi fa bi maulal mustafa salmani fa qasimin fa ja'faril irfani fa bi abi yazid ay taifuri fa bi sama sirwali. Nah, terus bersilang-silang turun-temurun cahaya. Apa itu? Silsilah. Namanya as-silsilatul zahabiyah. Dan sama dengan silsilah yang ada di dalam ilmu hadis. Silsilah ini zahabiyah. Para ahli hadis akuin. Apa katanya? Silsilah zahabiyah. Rantai emas yang tak bisa terputus zahiran wa batinan. Makanya siapa yang ragu, makanya kata guru kita, apabila kita baca itu nas'alukallah, maka ruhaniyah seluruh wali-wali Allah dari zaman Rasulullah sampai kepada Abuya kita hadir di majelis kita. Nah, itulah keutamaan daripada membaca nas'alukallahumma ya Allah bisiri-siri zat ya unsur. Kuncinya apa? Kuncinya adalah mulazamah namanya. Dan mudawamah. Kalaupun mulazamah tak mudawamah tak bisa juga. Apa itu yang dikatakan mulazamah? Melazimi, membiasakan zikir. Sesusah-susah badan, sepayah-payah badan, sesibuk-sibuknya kita, ba'da salat, tekurkan kepala, miringkan ke dada sebelah kiri, wukuf. Tuh sesibuk-sibuk badan. Ya. Karena yang hakikat zikir itu bukan membaca dengan hati. Ingat. Membaca dalam hati itu derajatnya rendah sekali. Gara Allah gari Muhammad, aku masuk ke tempat yang satu kepada nur yang qadim. Wa basyiril mu'minin wa fathun qarib. Kalau membaca-baca berarti kita anak-anak. Tarikat kita masih awal. Pejamkan mata, tongkatkan lidah ke langit-langit, pekakkan telinga, butakan mata, kunci lidah, tongkatkan lidah ke langit-langit, matikan diri sebelum mati. Itu maknanya. Ya. Kenapa ditongkatkan lidah ke langit-langit? Karena orang mati yang lidahnya tertongkat ke langit-langit. Zahirnya lidah ditongkatkan ke langit-langit, maknanya adalah mati kita sebelum mati.
Zahirnya mata dipejamkan, i'tikadnya adalah dibutakan mata, dipekakkan telinga, dihilangkan gerak, dinyatakan yang satu, yaitu Allah saja yang ada, aku tak ada. La wujudi wala haqiqati illallah. Itu yang jadi tujuan dirasa. Maka hati itu bergerak dengan sendirinya. Itulah Nur Muhammad. Hati itu bergerak dengan sendirinya. Ya, bukan digerak-gerakkan, dibaca-baca Allah. Allah. Hati itu membaca sendiri. Maka melimpahlah baca. Ruh itu membaca kayak cawan. 7. Penuh di sini, masuk sini. Penuh di sini, masuk sini. Penuh di sini, masuk sini. Dia berangkai-rangkai. Penuh di qalbu. Diisinya ruh. Penuh di ruh. Diisinya sir. Penuh sir. Diisinya khafi. Penuh khafi. Diisinya akhfa. Maka sebenarnya ngaji tarikat itu tak bisa ditambah gajinya. Dia akan bertambah dengan kehendak Allah saja. Maka tidak bisa dikejar kita jadi guru. Ini saya Buya Busra, saya ini guru, saya ini. Cimpurin nih. Jangan, kalah. Atau kita ingin jadi guru, atau penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Makanya kacau kita bicara. Kata ada keinginan lain di hati kita. Nak ingin jadi itu, nak ingin jadi ini, nak ingin jadi itu. Hilangkan di dalam diri kita rasa keinginan untuk menjadi wali, menjadi, kalau wali yang kita maksud ini wali Allah ya, bukan wali Bagan dan wali Kepri. Itu beda, itu mana walinya. Ya. Ini kalau wali Bagan udah anggap wali pula, dia pandai terbang saya nanti ini gitu. Itu bukan itu. Beda itu ya. Ya. Itu tuh mana ya? Jadi ngaji itu sebetulnya zikir ya, kita suluk ya. Suruh Buya kita zikir qalbi. Yang udah suluk, makanya yang belum suluk siapkan diri untuk suluk. Ya. Tak ada duit, nabung 550 rupiah, 1.000. Pokoknya awali bahwa berjalan untuk 1.000 langkah, kita wajib berjalan dari selangkah. Mulai nabung. Minggu Ibnu udah suluk belum? Belum. Besok begitu bandrek terjual 1 gelas, masuk ke dalam celengan, ini untuk pergi suluk. Nah, gitu. Kalau ya emang bersungguh-sungguh. Dah. Hanya 1 gelas bandrek doang, pelit banget gitu ya. Kalau kurang-kurang sedikit 1 juta 2 juta saya tanggung nanti, tapi mau usaha aja sekarang. Nanti saya sampaikan sama wali. Apa susah? Gampang itu mah. Tapi ada bahwa berjalan 1.000 langkah wajib kita mulai dari 1 langkah supaya ada rasa. Kalau tak ada rasa, tak bisa. Kenapa Buya Busra ini? Heran-heran orang saya. Apa pula rasanya kopi itu pahit? Ente kagak tahu. Kalau pengen tahu bagaimana rasa asli kopi, minumlah kopi tanpa gula. Kalau kepakai gulanya, kolaknya diminum. Sirup. Cobalah kopi. Inilah yang kopi pada hakikatnya. Dan lagi untuk apa kita minum yang manis? Kita udah manis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang barangkali kaji ya. Jadi nyata itu. Jadi bukan membaca kita yang baca, tapi dia membaca sendirinya. Dia itulah yang dikatakan dengan qalbu. Dia itulah yang dikatakan dengan insan. Ya. Dalam kumbuah pandan baduri, dalam kumbuah bekumbuah dulu. Dalam tubuh insan berdiri, dalam diri berdiri pula. Ya, itulah yang insan. Nah, kita tahu.
Kalau asik itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari itu tidak terasa. Maka ada ketenangan dalam hati kita ya. Maghfirah itu diberikan Allah. Bukti kita diampuni Allah itu tenang. Bapak kalau masih resah itu kacau itu baru ada belum diampuni Allah itu. Maghfiratin wa ajrin karim. Ini tadi ya. Wa basyir fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wa ajrin karim saya baca nanti diketawakan oleh Ustaz Mahabbal ya. Wa ajrin karim ya. Ya.